Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Salom. Dan untuk memulai renungan malam ini kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang kami terima sepanjang hari ini. Kami bisa melewati pekerjaan kami dengan sukacita hingga malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami ingin bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Terpuji Engkau, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita malam ini, Rabu 30 Juli 2025 sebagaimana ditetapkan HKBP, kita ambil dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 hingga ayat 17 dan yang menjadi pembimbing ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, inilah penjelasan yang pasti dari seorang rasul yang sungguh luar biasa, yaitu Rasul Paulus, yang kita yakini ini menjadi kesaksian bahwa Alkitab yang kita pegang ini, yang kita baca, yang kita miliki setiap hari, itu adalah tulisan manusia, tetapi diilhamkan oleh Allah melalui roh, melalui kuasa Tuhan, orang-orang yang dipanggil menjadi pemberita, menjadi nabi-nabi, menjadi rasul. Itulah Allah Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesannya, hukumnya, aturannya. Bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menulis atau mengumpulkan hukum-hukum, atau memberikan hukum-hukum yang menjadi dasar dari seluruh kehidupan orang Israel pada zamannya. Demikian Yesus juga menyampaikan berita keselamatan selama dia berada di tengah-tengah dunia. Dan kemudian Paulus, salah seorang rasul yang sangat banyak meninggalkan untuk kita berita keselamatan itu. Dan melalui suratnya kepada Timotius, dia memberi kesaksian bahwa segala tulisan atau segala firman yang kita miliki sekarang adalah ilham dari Allah, inspirasi dari Allah, dan perintah Allah kepada manusia. Karena itu tidak ada pemahaman bahwa Alkitab yang kita pegang ini langsung dikasih Tuhan dari sorga, atau fotokopian dari suatu tempat, tetapi memang itu adalah pemberian Tuhan melalui manusia, tulisan manusia. Tetapi tidak semua manusia yang dipakai Tuhan untuk menjadi penyampai ilhamnya, rencananya, pikirannya, aturannya, dan hukum-hukumnya. Tetapi yang terlebih adalah bagaimana semua tulisan atau firman Tuhan itu bermanfaat, itu kata Paulus. Kalau Tuhan memberikan firman-Nya, kalau Tuhan memberikan hukumnya, kalau Tuhan memberikan aturan-aturannya, untuk apa? Yang pertama, dia menjadi pedoman, aturan untuk hidup, bagaimana hidup bersama Allah, bagaimana hidup bersama sesama manusia, membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, memuji Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan bagaimana kita membangun komunikasi yang benar di dalam
kehidupan sehari-hari dengan sesama manusia, dengan orang lain, dengan seluruh apa yang ada ciptaan Tuhan. Tetapi secara khusus di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 hingga 17 ada beberapa pokok yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, dan ini menjadi dasar dari seluruh pengajaran pelayanan dalam pergerakan atau pelayanan gereja pada masa kini. Yang pertama, firman itu bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan bermanfaat. Fungsi firman Tuhan adalah memberitahu, mengajar, dan memberikan pemahaman, pengetahuan kepada orang-orang tentang perbuatan Allah, rencana Allah, dan segala sesuatu yang dilakukan Allah bagi manusia. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Melalui firman kita diingatkan, kita diberitahu, kita diperhadapkan dengan apa yang kita lakukan. Sebab yang benar adalah Allah. Karena itu ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan, kita akan bisa membandingkan apakah kita salah atau tidak. Firman Tuhan menjadi acuan dasar perbuatan, tindakan, kehidupan kita, apakah benar apa tidak. Yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan, mengarahkan, mendorong, membimbing setiap orang untuk menata kehidupannya, tindakannya, perbuatannya, dan apa saja yang dia lakukan. Dan yang terakhir, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam kehidupan dunia ini tidak ada kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati hanya terdapat pada Allah. Karena itu mau bertemu atau mau mengetahui kebenaran yang sejati harus berhadapan dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Karena itu firman Tuhan adalah mendidik orang dalam kebenaran untuk menyatakan benar apa tidak perbuatan dan kehidupan kita. Dan yang terakhir kata Paulus di ayat 17, itulah pemberian Tuhan yang sangat luar biasa, menjadi dasar dari seluruh kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana dia hidup di tengah-tengah dunia dan di tengah-tengah apa yang dia lakukan sepanjang kehidupannya. Biarlah firman Tuhan, biarlah apa yang kita baca, biarlah Alkitab kita, biarlah apa yang kita dengar menjadi dasar kehidupan kita untuk hidup bersama-sama dengan Allah dan sesama manusia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk memahami kehendak-Mu dan rencana-Mu. Biarlah Roh-Mu menguatkan dan memampukan kami agar kami senantiasa seturut dengan Engkau. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.